Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Kali ini kita akan membahas perubahan jadwal UTBK dan SBMPTN karena kondisi keadaan darurat yang diberikan surat edarannya yang resmi, dan membahas berapa sih biaya UTBK dan apakah jika daftar KIP kuliah kita bisa gratis berbayar pendaftaran UTBK. Oke, yang pertama kita buka dulu aplikasi browsernya. Di sini saya pakai Google Chrome ya. Di sini kita cari UTBK, langsung aja. Dia bakal dialihkan ke website portal LTMPT. Kita pilih UTBK. Kita pilih halaman utama ya, menunya. Kita download dulu SK-nya. Ya, di sini ada beberapa pengumuman seperti pengumuman kelulusan SNPTN, dan di sini ada surat edaran baru. Yang dimana ini keluarnya tanggal 4 kemarin. Kita download ya. Diklik download. Ya, kita buka dulu fotonya. Oke, di sini pengumuman ataupun surat edaran dari tim pelaksana LTMPT perubahan jadwal pelaksanaan UTBK. Yang dimana di sini ada perubahan UTBK 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi tes yang diujikan adalah tes potensi sekolah atau TPS. Yang kedua, setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Yang biasanya 2 kali tes UTBK, jadi untuk kali ini hanya 1 kali tes. Karena keadaan pandemi seperti ini, ditambah lagi diundurnya jadwalnya dan ditiadakan tes UTBK kedua. Yang ketiga, pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari. Yang keempat, pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali bersamaan. Peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program studi tujuan. Yang kelima, jadwal kegiatan UTBK dan SBMPTN. Jadi, pendaftaran UTBK dan SBMPTN ini sama ya. Sama pendaftarannya. Jadi, biasanya kan dia UTBK dulu. UTBK ada 2 kali sesi. Ya. Kalau disesuai jadwalnya yang di website, ya kita buka dulu ya di website yang lama nih ya. Kita buka UTBK, kita buka jadwal penting ya. Sini kita buka jadwal. Ya, di sini jadwalnya pendaftaran akun LTMPT udah. Ini pendaftaran UTBK tanggal 30 sampai 11 April. Ini yang ditunda. Pelaksanaan 20 sampai 26 April. Setiap hari terdapat 2 sesi. Yang awalnya 2 sesi, sekarang menjadi 4 sesi. Ya, 4 sesi per hari. Jadi pengumuman hasilnya tanggal segini. Dan ini dia memiliki 2 kali jadwal ya. UTBK gelombang pertama dan UTBK gelombang kedua. Biasanya tuh jangka waktunya itu ada 1 bulan. Ya, 1 bulan atau 2 minggu setelah gelombang pertama. Jadi di pengumuman baru ini gelombang kedua ditiadakan dan untuk jalur SBMPTN digabungkan dengan UTBK. Artinya UTBK dan SBMPTN sama. Dan kalau dilihat jadwal umumnya, ya kita lihat informasi umum di sini. Kita lihat menunya jadwal penting. Kalau di ini sini jadwal pentingnya. Kalau untuk pelaksanaan SBMPTN itu beda ya. Di sini tanggal 2 sampai tanggal 13 Juni, yang dimana di jadwal sebelumnya UTBK tanggal 30 sampai dengan 11 April. Berarti yang UTBK dulu baru SBMPTN. Untuk kali ini jadwalnya digabungkan. Artinya kalau kita daftar UTBK sama halnya kita mendaftar SBMPTN. Ya, di sini pendaftarannya tanggal 2 sampai 20 Juni. Kemungkinan itu setelah Lebaran nanti. Yang kedua pelaksanaannya itu tanggal 5 sampai 12 Juli. Jadi ini kelang 1 bulan ya. Baru yang ketiga pengumumannya itu pertengahan bulan Juli setelah ujian.
dari pelaksanaan UTBK tanggal 5-12 ini. Ya, inilah hal yang diubah. Banyak perubahan dan memakan waktu yang lama dalam proses pengundurannya. Jadi, setelah ini kita bakal lihat biaya ya, biaya untuk pendaftaran. Kita pilih UTBK. Di sini kita pilih biaya. Kemungkinan biayanya sama, tidak berubah. Cuman ada bedanya. Bedanya itu ya seperti gelombang ya. Ya, ini kita klik biaya. Ya, di sini untuk biaya UTBK, biaya yang ditanggung oleh peserta adalah sebesar 200.000 untuk kelompok ujian Saintek dan Soshum. 300.000 untuk kelompok ujian campuran. Jadi kalau Saintek 200.000 untuk pendaftarannya. Ini yang umum ya. Dan untuk campuran seperti misalkan mengambil prodi keguruan ataupun komputer itu ada biayanya Rp300.000. Biaya UTBK dapat dibayar melalui Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Biaya sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Ya. Calon peserta KIP kuliah atau KIPK yang dinyatakan lolos persyaratan tidak dipungut biaya. Jadi, kalau kita lolos persyaratan dari KIP kuliah, kita tidak dipungut biaya untuk pendaftaran ujian UTBK ini. Dan yang itu nggak ada perubahan. Kemungkinan pasti, kalau misalkan kita daftar KIP kuliah, kita pasti dan lulus untuk proses seleksi KIP kuliahnya, kita bakal gratis pendaftaran UTBK. Biasanya tuh yang lulus KIP kuliah itu yang sudah punya KIP sebelumnya ataupun yang sudah punya PKH karena datanya sudah terdata di BDT. Dan untuk yang baru mendaftar KIP kuliah namun belum terdata di BDT atau DTKS, segera ajukan ke kelurahan mumpung waktu masih lama untuk UTBK. Semoga saja pihak kelurahan cepat menangani ataupun memproses pendataan ke ke BDT ataupun ke DTKS menggunakan aplikasi Six. Dan untuk itu juga syarat utama agar bisa lulus KIP kuliah adalah siswa yang benar-benar tidak mampu untuk biaya kuliahnya. Ya, siswa yang benar-benar tidak mampu untuk membiayakan untuk biaya kuliah ataupun siswa yang benar-benar miskin. Jadi kalau teman-teman yang mampu tapi ingin mendapatkan KIP kuliah, jangan berharap begitu banyak karena memang yang diutamakan ini siswa yang mampu. Apalagi untuk teman-teman yang mengambil jalur pintas, misalkan memalsukan data, itu sangat bahaya sekali. Saran saya sih nggak usah, ikuti aja jalurnya sesuai dengan prosedurnya. Bagi teman-teman yang mampu untuk kuliah, orang tuanya yang mampu, ya silahkan ikut jalur umum tanpa harus daftar KIP kuliah. Tapi memang betul-betul keluarga teman-teman nggak mampu, ya silahkan ajukan KIP kuliah. Dan untuk yang punya KIP, silahkan daftar ke KIP kuliah karena masih banyak waktunya. Oke, di sini kita bakal masuk ke tahapan ya. Di sini kita masuk ke tahapan sudah ya, tahapan nanti kita bakal bahas lagi tanggal 2 Juni nanti. Yang jelas untuk yang lulus KIP kuliah untuk pembayaran ini dinyatakan gratis. Kalau sebelumnya saya buka ini di biaya UTBK, ini ada 2 sesi untuk biasanya untuk gelombang pertama yang gratis kalau pakai KIP kuliah dan gelombang kedua bayar. Namun karena gelombang-gelombang yang sudah dihapus dan SBMPTN digabung dengan KIP kuliah, artinya untuk peserta yang lulus KIP kuliah atau yang udah berstatus Desi 4 itu gratis pendaftaran di UTBK maupun SBMPTN. Jadi teman-teman tunggu jadwalnya ya, tanggal 2 sampai 20 Juni. Jangan sampai lupa, jangan telat mendaftar, kebiasaannya telat mendaftar. Ikuti terus perkembangan website LTMPT ini, lihat informasi-informasi barunya. Ya bisa jadi kalau pandemi ini sudah hilang sebelum Ramadan ini, amin. Mungkin ya bakal dipercepat prosesnya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa kalau udah nanti milih seleksi UTBK ataupun SBMPTN di KIP kuliah dan di LTMPT, jangan lupa masukkan nomor pendaftaran yang KIP kuliah itu yang lulus ya, yang Desi 4
ke portal LTMPT. Itu yang paling penting supaya tidak dikenai biaya saat memasukkan registrasi pendaftaran di UTBK di LTMPT. Karena dia kalau udah ada KIP kuliahnya, KAP sama PIN-nya itu sudah ada, jadi tinggal itu yang diinput. Biasanya kalau yang umum kan dia kita bayar dulu baru dapat KAP dan PIN-nya. Oke, sampai di sini semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.